في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Pada bacaan fi qulubihim, pada lafal fi yaitu ada kasrah bertemu ya sukun, maka kita namakan dengan mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Kemudian qulu ada dhammah bertemu waw panjangnya 2 harakat juga. Kemudian yaitu dinamakan kedua-duanya mad tabi'i. Kemudian ada mim mati bertemu dengan mim. Ini kita namakan dengan idgham mimi. Yaitu idgham yang kedua hurufnya mirip, sama. Bukan lagi mirip tapi sama. Yaitu adanya mim mati bertemu mim. Caranya adalah kita memasukkan mim yang pertama kepada yang kedua dan ditahan suaranya. Fi qulubihim maradun faradu. Don di dun ketemu dengan fa yaitu bacaan ikhfa. Maka caranya bagaimana? Cara membacanya yaitu suara dunnya ke fa. Maradun fa. Seakan-akan kita langsung melafalkan huruf fa. Kemudian fazadahumullahu marada. Za ada fathah ketemu alif, kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya berapa harakat? 2 harakat. Fazadahumullahu, pada lafal Allah kembali mad tabi'i dan di sini Allahnya tebal. Marada. Kalau kita wakaf di sini, maka kita namakan dengan bacaan mad iwad. Yaitu apa itu mad iwad? Mad iwad yaitu terjadi ketika adanya huruf yang berharakat fathah ain bertemu dengan huruf akhir di akhir bacaan kita. Maka ini berubah menjadi panjang, bukan lagi maradun tapi menjadi marada sebagaimana mad tabi'i. Dan itu ketika kita wakaf. Kalau kita lanjut misalkan fazadahumullahu maradan wa lahum. Di sini ada tanwin ketemu waw, maka kita namakan dengan hukum tajwidnya idgham bi gunnah. Yaitu adanya tanwin an in un bertemu dengan huruf waw. Caranya adalah masukkan tanwin di huruf don ke huruf waw sambil ditahan suara wawnya. Maradan wa sambil masih menyisihkan suara gunnahnya karena di sini idghamnya idgham naqis. Kemudian walahum adzabun anim. Pada lafal aza di sini hati-hati dalam pelafalan zal, jangan sampai terbaca dengan huruf zai. Tidak boleh aza. Karena di sini beda makhraj dan beda suara. Dan nanti bisa merubah makna ketika dibaca dengan zai. Di sini zal kecil, aza za ya, tidak boleh aza. Za yaitu adanya fathah bertemu alif. Walahum adzza gitu. Kemudian bun alim. Di sini ada dhammatain bertemu dengan hamzah, maka dinamakan dengan izhar halqi. Caranya adalah membacanya suara tanwinnya jelas yaitu un. Bun ketemu alif tidak boleh, azabun alim tidak boleh. Tapi langsung saja jelas dan tidak ditahan. Alimum. Di sini ada mad tabi'i kembali yaitu pada lafal li ada mad tabi'i. Ya, ada mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Yaitu adanya kasrah ketemu dengan huruf ya. Kemudian alimum bima. Di sini asalnya alimun gitu ya. Tapi karena dia ketemu dengan ba, maka dia digantikan. Sehingga di sini di rasamnya ditulis dengan seperti ini. Ini dhamma ketemu dengan mim. Mim ya ini yang kita baca, maka bukan langsung masukkan. Ibaratnya mimnya mati. Alimum. Sambil ditahan suara mimnya karena di sini bacaan iklab. Iklab yaitu membalikkan ya, membalikkan suara mim, membalikkan suara nun menjadi suara mim. Alimum bima sambil ditahan 2 harakat. Kemudian ma ada mad tabi'i fathah bertemu alif, ka mad tabi'i lagi yaitu fathah bertemu alif, nu mad tabi'i bertemu alif dan alifnya di sini tidak dhamma bertemu waw. Nu ada dhamma bertemu waw. Alifnya dianggap tidak ada karena di sini ada lambang sifar mustadil di atas huruf alif. Karena alif yang di sini hanya menunjukkan aliful jam'i. Alif yang menunjukkan banyak. Yakdzibun. Kaf ada sedikit ya sifat hamzah. Yakdzibun, tapi tidak boleh putus, tidak boleh yakdzibun enggak, tapi dia langsung ya yakdzibun. Seperti itu. Hati-hati dalam lafal zal, jangan zibun tapi zi. Ujung lidah menempel dengan gigi seri atas kita. Atau kalau bisa kita gigit sedikit.
yakdzibun. Kemudian hafal bun ada bacaan mad arid disukun, yaitu panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Tapi asalnya kita mengambil yang 4 harokat karena tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Pada bacaan wa idza, di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu alif. Hati-hati dalam pelafalan huruf zal, yang mana zal salah satu sifatnya yaitu sifat idlaq yang memang mudah dalam pelafalannya, yang mana makhrajnya, makhraj huruf zal yaitu ujung lidah menempel dengan gigi seri atas. Gigi seri atas. Sehingga pelafalannya dia za bukan za. Ya, dia tidak dialirkan suaranya, tapi dia tertahan tetap dialirkan suaranya, cuma dia berbeda daripada pelafalan dan pengucapannya. Za bukan za. Za. Ya. Kemudian pada lafal qila, di sini ada mad tabi'i kembali, yaitu kasrah bertemu dengan huruf ya. Qila. Kemudian lahum, pada lafal hum ketemu dengan huruf lam, kita namakan dengan hukum tajwidnya izhar syafawi. Maka untuk panjang izhar untuk cara membacanya, yaitu suara mimnya tidak boleh ditahan, tidak boleh lahum la, tapi akan tetapi dia harus jelas dan langsung saja. Lahum la, sambil menyempurnakan daripada huruf mimnya, bibir kita dirapatkan. Lahum la. Kemudian pada lafal la kembali lagi ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif la, maka dia mad tabi'i. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 harokat, yaitu adanya fathah ketemu alif. Tufsidu. Di sini pada lafal fa yang sukun, huruf fa sukun tidak boleh dibaca dengan pa. No, tidak boleh. Ya, harus dibaca dengan adanya aliran. Tidak boleh tertutup sehingga tidak ada nafas yang dikeluarkan. Tidak boleh tufsidu, tapi dia la tuf, af, if, uf, la tufsidu, la tufsidu. Kemudian pada lafal du, di sini ada mad tabi'i kembali, yaitu adanya dhammah bertemu dengan huruf waw. Panjangnya 2 harokat. La tufsidu fil ardi. Kemudian di sini ada hamzah atau alif. Alifnya kita tidak anggap karena di sini ada sifar mustadir di atas huruf alifnya. Artinya alifnya tidak dianggap. Kalau di dalam bahasa Arab ini menunjukkan untuk aliful jam'i. Kemudian fil ardi atau di sini wawul jam'i, alifnya itu untuk membedakan saja. Fil ardi. Kemudian di sini fil ardi langsung, di sini ada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang dia ditulis dan dibaca. Fil langsung. Fil ardi. Fil ardi qalu. Kemudian ro-nya di sini ardinya ro-nya tebal. Ro tebal. Fil ardi. Fil ardi. Kemudian di huruf dhatnya tebal. Ya, salah satu sifat huruf dhat yaitu isti'la, kemudian itbaq, kemudian dia punya istitalah. Kalau dia memanjang, lebih memanjang. Fil ardi, kalau dia istitalahnya nanti biasanya lebih kelihatan ketika dia huruf sukun. Kemudian qalu, pada lafal qa adanya mad tabi'i lagi, panjangnya 2 harokat ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kemudian lu innama, di sini ada mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Apa yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah yaitu ayatiya harfu hamzah atau ayatiya hamzah atau ayati hamzun ba'da harfi maddin wal hamzah
infasala an hurufil mad. Wal hamzah yani hamzah munfasilah. Di sini yaitu apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad dan hamzahnya terpisah daripada huruf sebelumnya, maka ia dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Contoh di sini, ini hamzahnya pada lafal innama atau pada lafal inna, ma tambahan. Kemudian qalu satu kata, innama satu kata, sehingga dia terpisah. Maka dinamakan munfasil karena hamzahnya terpisah. Dan hamzah datang setelah huruf mad, di sini huruf waw. Awalnya lu, panjangnya 2 harokat karena datang setelahnya hamzah, maka dia berubah menjadi 4 harokat dalam riwayat Imam Hafiz an Asim. Atau dalam Imam Asim ada yang mengatakan 5, tapi biasanya kita mengambil lebih kepada 4 yang masyhurnya. Qalu innama, lu panjangkan dulu 4 harokat. Kemudian pelafal innama, di sini ada bacaan gunnah, yaitu nah cara membacanya yaitu ditahan dulu surah an-nya 2 harokat. Innama, nah ditahan seperti itu. Kemudian ma ada mad tabi'i, innama nah di sini ada huruf ha sukun, yaitu ha yang memiliki sifat hamas, maka alirkan dulu nafasnya nah. Ya, qalu innama nahnu muslihun. Kemudian di sini shadnya tebal. Muslihun. Kemudian pada lafal hun di sini ada bacaan mad arid lisukun. Ya, boleh di atas, boleh di bawah. Ya, sama dua-duanya. Muslihun, yaitu apabila adanya huruf yang di akhir bacaan diwakafkan tapi sebelum hurufnya ada huruf mad seperti huruf waw, alif atau ya. Nah, di sini kita namakan dengan mad arid li sukun disebabkan kenapa? Karena adanya sukun arid. Sukun yang muncul karena wakaf. Nah, asalnya harokat fathah, karena wakaf menjadi sukun. Dan sebelum huruf nun yang dimatikan ada huruf dhammah, ada huruf mad berupa huruf waw. Maka setiap huruf akhir yang diwakafkan dan dimatikan, maka sebelumnya ada huruf mad, maka dinamakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Maka contohnya bagaimana? Muslihun 2 harokat. Kalau 6 harokat kalau 4 harokat muslihun. 6 harokat muslihun. Ya, lebih panjang lagi. Intinya lebih panjang dari 4 harokat. Kita ulang. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kemudian ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Pada bacaan ala innahum, kembali lagi kita mendapati mad jaiz munfasil, yaitu adanya hamzah yang terletak setelah huruf mad. Di sini la 2 harokat datang setelahnya hamzah, maka lanya menjadi 4 harokat. Ala innahum, 4 harokat ini menurut Imam Syatibi, dijelaskan dalam kitab Kanzul Ma'ani, syarhu Al-Hirzul Amani. Nah, di situ bisa. Nanti bisa dicek di situ. Ada 3 pendapat sebenarnya berkenaan dengan riwayat ini, tapi untuk yang masyhur kita mengambil 4 harokat. Ala la 4 harokat. Kemudian innahum. Kemudian di sini pada lafal innahum, yaitu nunnya berharokat tasydid, maka kita namakan dengan bacaan gunnah. Maka kita tahan dulu suara nunnya. Baru dibaca na. Innahum humul. Nah, di sini ada mim mati bertemu dengan ha. Apabila ada mim mati bertemu dengan ha, maka hukumnya kita hukumi dengan izhar syafawi. Maka mimnya tidak boleh ditahan gunnahnya, tidak boleh innahum atau innahum. Ya, langsung saja. Innahum humul. Nah, seperti itu. Kemudian
apa namanya? eh Idhar syafawi terjadi apabila ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kemudian humul mufsiduna. Kembali lagi dia ada alif lam qamariyah, alif yang ditulis dan dibaca. Alirkan dalam huruf fa sifat hamsnya yaitu mengalirnya nafas. Mufsiduna, ada dhammah bertemu waw yaitu mad tabi'i. Wala, kembali lagi ada mad tabi'i, ada fathah bertemu alif. Walakin la, kemudian killa ada hukum tajwid berupa idgham bila gunnah, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf lam. Maka cara membacanya masukkan langsung ke huruf lam dan nunnya menghilang. Maka di sini juga kita namakan dengan idgham kamil, idgham secara keseluruhan, memasukkan secara keseluruhan. Walakin la. Kemudian pada lafal la ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Yash'urun. Di sini ada huruf shin. Hati-hati jangan terbaca dengan huruf sin. Ya, shin makhrajnya adalah tengah lidah kita. Kemudian urun. Pada lafal urun ada mad alif lisukun. Boleh kita panjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat dan boleh pula 6 harakat. Kita ulang. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun.